Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Farisa dari kelas 11.1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kemunduran umat Islam. Bab yang dijelaskan di kelas 11 semester genap mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum ada kemunduran, pastilah ada kejayaan. Oleh sebab itu, kita akan membahas tentang kejayaan umat Islam. Kejayaan umat Islam terbukti dengan adanya Istana Alhambra di Andalusia, Spanyol. Dahulu, umat Islam telah melakukan ekspansi hingga ke wilayah Spanyol. Kemudian, ada Taj Mahal di India. Taj Mahal ini dibangun oleh Raja Muslim bernama Jalaluddin Akbar. Kemudian, kejayaan umat Islam juga tercatat bahwa 200.000 pasukan Gotik kalah dengan pasukan Islam Torik bin Ziyad yang hanya 5.000 orang. Sudah terbukti bahwa strategi yang dilakukan oleh salah satu umat Islam ini sangat luar biasa. Kemudian ada lagi di bidang ilmu kedokteran, seorang Bapak Ibnu Sina yang dikenal sebagai kedokteran dunia. Ada lagi Al-Khwarizmi, matematikawan dunia, pencipta aljabar, algoritma, dan angka nol. Sebelum diciptakan sistem oleh Al-Khwarizmi, para ilmuwan menggunakan sistem Romawi yang sangat sulit untuk diterapkan. Karena sulit, maka ia menciptakan angka nol untuk memudahkan dalam perhitungan. Nah, setelah kejayaannya, barulah muncul gambaran umat Islam. Masalahnya apa sih? Pertama, runtuhnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berdiri beratus-ratusan tahun tersebut mengalami fase pembekuan karena ada dua faktor. Pertama, faktor internal. Faktor pertama yaitu fanatisme, persahabatan karena sistem yang dijelaskan dalam Daulah Abbasiyah itu adalah kalau bangsa Arab maka akan diteruskan oleh bangsa Arab. Sementara bangsa non-Arab tidak bisa memilih untuk menjadi pemimpin di Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, fanatisme kebangsaan ini menjadi pencetus argumentasi umat Islam. Kemudian ada perebutan kekuasaan. Selanjutnya, penguasa dan hartawan yang hidup mewah dan berfoya-foya. Lalu, ada munculnya daulah-daulah kecil. Kemudian, ada juga didominasi bangsa Turki, Persia yang ingin memerdekakan diri dari Daulah Abbasiyah. Nah, faktor eksternalnya adalah pertama, Perang Salib. Perang Salib ini berlangsung bertahun-tahun antara umat Kristiani dan juga umat Muslim. Kemudian, ada penyelenggaraan terhadap bangsa Mongol. Karena faktor internal sendiri, di mana ada keruntuhan kekuasaan, perebutan kekuasaan, maka ketika bangsa Mongol melakukan penyerangan, lama-lama akan mundur juga. Lalu, akhirnya dihilangkanlah Khalifah Al-Muqtasim ini menjadi tanda berakhir Daulah Abbasiyah. Lalu, penyebab lain menguraikan umat Islam yaitu Daulah Bani Ahmar yang harus keluar dari wilayah Andalusia. Jika tidak, maka harus mengubah keyakinan. Jadi masyarakat di Andalusia tidak mau jika Daulah Bani Ahmar mereka mendiami wilayah Andalusia, tetapi tidak mau mengubah keyakinan mereka. Kemudian ada lagi Daulah Mongol yang dijajah oleh Inggris. Nah, itu adalah ringkasan umat Islam. Nah, menurut Amir Ishaq tetap Arsalan, sebab membuat rumusan umat Islam ada 4 faktor, yaitu pertama, umat Islam yang tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam. Nah, sebab itulah terjadi sketsa itu karena foya-foya. Kemudian, tidak mau mengalah dan sebagainya. Kemudian, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Inginnya daulah tersebut adalah memerdekakan diri. Maka tidak ada persatuan yang menyebabkan perselisihan umat Islam itu sendiri. Nah, yang ketiga, umat Islam cinta dunia dan takut mati. Ini adalah masalah hati. Kemudian hilanglah semangat jihad. Semangat jihad ini juga perlu untuk memajukan keilmuan Islam itu sendiri. Kemudian imperialisme bangsa barat. Nah, kemajuan bangsa barat di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, perdagangan, ekonomi, industri, perang, dan teknologi militer menjadikan mereka ingin menguasai seluruh dunia dengan misinya. Emas, kemudian kejayaan, dan keyakinan Injil.
Nah, kemudian jatuhnya kekuasaan Turki Utsmani menjadikan bangsa Barat semakin mudah bersentuhan dengan umat Islam. Mereka menguasai kawasan perdagangan internasional ini juga menyebabkan kesimpulan umat Islam itu sendiri. Karena perdagangan itu adalah tolak tonggak tempat penyebaran Islam itu sendiri. Ketika perdagangan internasional sudah menjadi kekuasaan negara Barat, otomatis wilayah umat Islam bergerak semakin sempit. Kemudian politik yang digunakan yaitu divide et impera, politik pecah belah dan menyebarkan agama Kristen dengan misionaris. Karena politik pecah belah inilah yang menjadikan adanya kesenjangan antara seorang raja dengan rakyatnya. Ada ketidakpercayaan, makanya ringkasan umat Islam tidak dapat dielakkan lagi. Selanjutnya, imperialisme merusak segala tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hingga moralitas bangsa Islam menjadikan dinamika keislaman mati suri karena memang yang diserang adalah tentang moralitas bangsa Islam itu sendiri. Oleh karena itu, argumentasi umat Islam menjadi nyata. Nah, muncullah imperialisme bukan hanya tentang hal negatif, tapi juga hal positif setelah imperialisme bangsa Barat yang begitu luar biasa. Muncullah gerakan pembaharuan Islam. Imperialisme mencetuskan kebangkitan. Kebangkitan Islam adalah kristilisasi kesadaran iman dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, muncullah gerakan pembaharuan Islam ini awalnya diperoleh untuk Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Melalui gerakan modernisasi di mana pendidikan yang mengikuti pola pendidikan Barat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, pendidikan Islam bukan hanya tentang agama Islam, tetapi juga pendidikan umum. Kemudian, ajaran Islam yang kembali pada Al-Quran dan hadis, namun tidak menutup pintu ijtihad tokoh, yakni adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Kemudian ada juga Muhammad Iqbal, itu adalah tokoh-tokoh pembaharu Islam. Kemudian yang terakhir ada gerakan nasionalisme di mana umat Islam memiliki berbagai bangsa dan budaya sehingga perlu pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi, fanatisme persahabatan bukan lagi menjadi faktor kemunduran umat Islam, melainkan perbedaan budaya dan bangsa itu menjadi kekayaan Islam itu sendiri dalam mengembangkan nilai-nilai umat Islam itu sendiri. Terima kasih, semoga nilai sejarah kebudayaan Islam saya di atas 95. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.